Dah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, selamat pagi, Kavina. Kami akan mempresentasikan yakni dari materi Cited, Conclusion, dan Evidence. Saya persilahkan untuk teman-teman yang ingin menjelaskan materinya. Sorry, bentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kavina. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan yakni Cited, Conclusion, dan Evidence. Kepada teman-teman yang ingin memperjelaskan materi tersebut, dipersilahkan. Baik, nama saya Lola Putriani dengan NIM 046. Yang pertama ada faktor pesan atau message factors. Dalam model Tolmin 1958, faktor pesan ini digunakan untuk membentuk argumen yang kuat dan persuasif. Argumen yang baik memerlukan data yang kuat, jaminan yang masuk akal, penyaringan tepat, dan dukungan yang memadai untuk memastikan bahwa klaim yang dibuat dapat diterima oleh halayak. Aristoteles juga menyetujui model Tolmin ini valid dan meyakinkan buat bikin argumen. Gak cuma itu, para ahli kontemporer juga berasumsi pesan nggak bisa dipahami tanpa menghargai psikologis audiensnya. Jadi kalau kita sendiri nggak paham gimana kondisi lawan bicara kita, ya kita bakal susah juga buat mempengaruhi orang lain. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Adrehan. Selanjutnya adalah understanding the message atau memahami pesan. Pesan yang Anda sampaikan dan bagaimana Anda menyampaikan mempengaruhi dan berpengaruh pada orang lain. Orang yang cerdas dan tidak sabar dengan teori-teori intelektual mungkin akan berpikir sekarang bisakah kita lanjutkan atau mungkin ingin melanjutkan. Para ahli dari persuasi juga ingin lanjutkan dengan tugas-tugas mereka. Namun, mereka sadar bahwa konstruksi dari pesan itu sangat kompleks dan perlu diuraikan serta dianalisis. Para ahli komunikasi mendekonstruksi konsep ini dan memberikan wawasan tentang efek komunikasi. Faktor utamanya terdapat yaitu struktur pesan, lalu isi pesan yang terdapat himbauan dan argumen, lalu ada bahasa yang berisi tentang penggunaan kata dan simbol untuk membujuk audiens. Adapun isi dari struktur pesan itu terdiri dari keberpihakan pesan, penarikan kesimpulan, lalu urutan penyajian yang berisi tentang keutamaan versus kemutakhiran. Lalu hal yang terdapat dalam isi pesan seperti bukti riwayat kasus, ketakutan, dan rasa bersalah. Lalu yang terakhir adalah bahasa. Yang terdapat dalam hal ini adalah kecepatan bicara, bahasa yang bisa berdaya versus bahasa yang kuat, lalu bahasa intens, dan terakhir adalah bahasa politik. Keutamaan terjadi saat argumen paling kuat disajikan di awal atau pertama dari dua pesan berlawanan. Sementara kemutakhiran terjadi saat argumen yang lebih kuat muncul kemudian atau dalam pesan kedua. Tidak ada bukti bahwa yang mendukung keutamaan dan kemutakhiran. Efeknya dipengaruhi oleh situasi dan keterlibatan audiens, termasuk waktu dan pesan-pesan yang disampaikan. Lalu berikutnya ada message structure atau struktur dari pesan. Struktur dari pesan ini berisi tentang pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana seharusnya Anda mengemas pesan Anda, apa cara terbaik untuk mengatur Anda argumen,
Hal tersebut adalah pertanyaan-pertanyaan yang praktis, yang telah menarik minat penelitian sejak studi terobosan dari Hofland pada tahun 1950. Ada dua isu yang sangat menarik di sini, yaitu pertama berkaitan dengan apakah komunikator harus menyajikan kedua sisi permasalahan atau hanya sisi mereka sendiri. Yang kedua, berfokus pada cara yang paling persuasif untuk menyimpulkan suatu pesan. Oke, berikutnya saya Rizky Rahman dengan NIM 198. One or two side. Pesan satu sisi menyajikan satu perspektif terhadap satu masalah. Komunikasi dua sisi menawarkan argumen atas nama posisi, pembujuk, dan oposisi. Yang mana yang lebih persuasif? Kita mungkin berpendapat bahwa yang terbaik adalah mengabaikan sisi lain dan menegaskan perspektif kamu saja. Lagi pula hal ini memungkinkan Anda menghabiskan waktu yang berharga untuk merinci alasan mengapa argumen Anda benar. Di sisi lain, jika Anda mengabaikan argumen oposisi yang sudah dikenal semua orang, Anda mungkin terlihat seperti sedang menyembunyikan sesuatu, atau dalam hal ini mungkin Anda menyembunyikan fakta ataupun berbohong. Seorang peneliti menempatkan semua penelitian dari sebuah fenomena dan menggunakan prosedur statistik untuk menentukan kekuatan temuan-temuannya. Setelah meninjau secara mendalam banyak penelitian di bidang ini. Para peneliti Mike Allen tahun 1998 dan Daniel J. O'Keefe tahun 1999 mencapai kesimpulan yang menyimpulkan bahwa pesan dua sisi lebih mempengaruhi sikap daripada pesan satu sisi, asalkan satu syarat yang penting terpenuhi. Pesan tersebut membantah argumen lawan. Ketika komunikasi menyebutkan, tapi tidak menghancurkan sudut pandang lawan. Pesan-pesan dua sisi sebenarnya kurang menarik daripada pesan satu sisi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Abdillah dengan NIM akhir 028. Saya akan melanjutkan materinya. One or two side. Pesan dua sisi sanggahan, demikian sebutannya. Mendapatkan keuntungan persuasif dengan A, meningkatkan kredibilitas pembicara, atau dia dianggap cukup jujur untuk mendiskusikan kedua sisi mata uang, dan B, memberikan alasan yang meyakinkan. Mengapa argumen yang berlawanan itu salah? Hal ini jelas memiliki keterlibatan pada pidato Anda yang mendesak larangan berbicara menggunakan ponsel saat mengemudi. Anda harus memberikan argumen yang mendukung kepada pihak Anda. Atau mungkin berbicara menggunakan ponsel saat mengemudi adalah pengalih perhatian yang berbahaya. Dan posisi lainnya, ada pengalih perhatian lain seperti memasukkan sidik dalam pemutar disk atau merias wajah, yang juga harus dilarang jika pemerintah akan membatasi penggunaan ponsel. Anda kemudian harus membantah pihak lain dengan mengutip bukti bahwa berbicara di telepon seluler saat mengemudi telah menyebabkan banyak kecelakaan mobil. Penggunaan ponsel menyebabkan kecelakaan yang lebih serius dibandingkan pengalih perhatian lainnya karena mengganggu keterampilan pemrosesan visual. Dan berbicara di telepon umum merupakan gangguan yang berkepanjangan, bukan sementara dari jalan. Selanjutnya, pada tingkat yang lebih filosofis, penelitian keberpihakan memberi kita temuan yang meyakinkan tentang sifat manusia. Hal ini menunjukkan bahwa komunikator dapat mengubah sikap ketika mereka bersikap adil, menyebutkan kedua belah pihak, dan memberikan argumen yang meyakinkan untuk mendukung posisi mereka. Hasilnya, merayakan nilai-nilai yang sebagian besar dari kita yakini, kejujuran dan ketelitian intelektual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang conclusion drawing. Saya Hana Syahida dengan NIM 069. Jadi, terdapat pertanyaan mengenai penarikan kesimpulan eksplisit versus implisit. Argumen dapat dibuat untuk kedua belah pihak. Paling baik itu menyajikan kesimpulan yang terperinci dan kuat. O'Keefe menemukan bahwa pesan yang secara jelas atau eksplisit mengartikulasikan kesimpulan keseluruhan lebih persuasif dibandingkan pesan yang menghilangkan kesimpulan.
Seperti yang dikatakan Maguire secara belak-belakan, dalam komunikasi tampaknya tidak cukup hanya dengan menuntun kuda ke air. Seorang juga harus mendorong kepalanya ke bawah untuk membuatnya minum. Jadi, membuat kesimpulan secara eksplisit meminimalkan kemungkinan individu akan bingung mengenai posisi komunikator. Hal ini juga membantu orang memahami pesan yang pada gilirannya meningkatkan evaluasi dan persuasi. Saya Hana Atika dengan NIM 134 akan menjelaskan tentang continuing issues. Jadi, ada sedikit keraguan bahwa pengaturan pesan itu dapat mempengaruhi perilaku. Untuk itu, ada metode tertentu yang jauh lebih efektif dibanding lain. Berikut contoh bahwa konteks dan pengandaian itu penting dalam mempengaruhi pengaturan pesan. Yang pertama, menurut West 1997 dalam Perlov, jadi di bidang politik itu penyampaian kritik terhadap kandidat lain secara semangat jauh lebih efektif dibanding yang tidak semangat. Yang kedua, para pemilih mengharapkan politisi untuk melakukan kampanye negatif hingga mengetahui kekurangan kandidat lawan. Yang ketiga, pada lingkungan organisasi, menyerang saingan kantor Anda dalam diskusi kelompok akan membawa Anda dalam sebuah kondisi. Nah, dengan cara yang sama, pesanan terkirim secara interpersonal itu harus terstruktur secara berbeda dibanding yang pesan melalui televisi maupun internet. Pada website, pendekatan komunikasi itu non-linear. Hal ini menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi para pembujuk. Melalui grafik, tautan, dan alat bantu navigasi pada halaman web advokasi, para pembujuk dapat semakin mahir dalam menyusun komunikasi berbasis web secara efektif. Kemudian saya Sofwan Najla Sabita Sunanto. Di sini saya akan menjelaskan tentang evidence atau bukti. Nah, bukti sendiri digunakan oleh seseorang dalam membujuk di berbagai situasi, termasuk dalam bidang kesehatan, politik, dan iklan. Menurut John Richard sendiri, bukti adalah landasan argumen atau informasi klasik yang digunakan sebagai bukti. Suatu hal bisa menjadi bukti bila terdiri dari beberapa hal yang saya akan jelaskan. Yang pertama, pernyataan yang berdasarkan fakta. Berarti pernyataan tersebut sesuai dengan keadaan, sesuai aslinya. Kemudian informasi statistik. Informasi statistik ini bisa dari data-data yang valid dan juga bisa dari data-data yang seseorang itu cari sendiri. Kemudian testimoni, dan kemudian ada opini atau pendapat dari sumber yang kredibel, dan yang terakhir adalah saksi mata. Perkenalkan, nama saya Salisa Adilia dari NIM 052. Kemudian menurut Rodney tahun 2002, ia menyatakan setelah meninjau banyak penelitian bahwa penggunaan bukti menghasilkan lebih banyak perubahan sikap dibandingkan penggunaan tanpa bukti. Reirnat juga melangkah lebih jauh dengan mengamati bahwa sebenarnya mungkin ada konsistensi yang lebih besar dalam penelitian bukti dibandingkan dengan bidang persuasi lainnya. Bukti tampaknya menghasilkan efek persuasif umum yang ternyata stabil. Lalu, Morley dan Walker pada tahun 1987 menyatakan bukti akan sangat meyakinkan jika dikaitkan dengan sumber yang sangat teruji, suatu perkembangan dari prinsip-prinsip yang telah dibahas dalam 2 bab sebelumnya. Jika buktinya lebih banyak, maka cenderung mengubah sikap, semakin masuk akal dan bukti baru tersebut. Pembujuk juga harus melakukan lebih dari sekedar menyebutkan bukti. Seperti audiens juga harus melakukan hal tersebut, menyadari bahwa bukti yang telah ditawarkan untuk mendukung suatu proposisi dan memahaminya bukti yang sah. Jika individu tertidur dan tidak mendengarkan bukti atau mereka berselisih pernyataan faktual, bukti yang disajikan memiliki dampak sikap yang lebih kecil. Singkatnya seperti ini.
bukti yang diproses itu, LLM mengingatkan kita bahwa cara penguraian bukti menentukan pengaruhnya terhadap persuasi. Ketika masyarakat sangat terlibat atau memiliki pengetahuan mengenai isu tersebut, maka bukti akan diproses secara terpusat. Dalam kondisi seperti ini, kualitas bukti sangatlah penting. Bukti yang kuat dapat mengubah pikiran seseorang. Tapi perlu diingat juga, bahkan bukti yang paling kuat sekalipun tidak akan mengubah sikap yang kuat, sikap yang menyentuh konsep diri atau nilai-nilai inti. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Nathan Ignatius dengan NIM 068. Bukti dapat memiliki efek yang mencolok dalam situasi di mana individu memiliki keterlibatan atau motivasi yang rendah. Namun ini bekerja melalui proses yang berbeda. Ketika orang kurang memiliki motivasi atau kemampuan untuk mendeskripsi isu tersebut, mereka cenderung mengandalkan petunjuk periferal. Selanjutnya, bukti beroperasi lebih sebagai petunjuk daripada sebuah argumen ketika orang tidak termotivasi atau tidak memiliki pengetahuan tentang isu tersebut. Dalam kasus seperti itu, komunikator dapat menggunakan bukti dengan jujur atau mereka dapat berbohong dengan statistik menurut Hoof pada tahun 1954. Penggerak juga dapat salah dengan mengutip terlalu banyak bukti. Dalam istilah LM atau Elaboration Likelihood Model, mereka dapat menggunakan bukti sebagai argumen daripada petunjuk, sehingga gagal untuk terhubung dengan anggota audiens yang memiliki keterlibatan yang rendah atau sedang. Kandidat presiden yang menggunakan terlalu banyak bukti mencoba untuk mengesankan pemilih dengan angka-angka dan penguasaan fakta, cenderung kalah dalam debat presiden. Baik, selanjutnya saya Dinda Zulnawati akan menjelaskan tentang the other side of evidence, the case of case histories. Suatu bukti akan berpengaruh dalam membuat sang penerima pesan mengambil suatu langkah dan mengubah sikapnya. Evidence atau bukti dapat berupa data empiris, testimoni, dokumen, atau materi lain yang memberikan dasar kuat untuk menyatakan bahwa suatu pernyataan atau klaim adalah benar atau valid. Baik, saya Rachel Mazazara dengan NIM 042, The Other Side of Evidence, the Case of the Case Histories. Dalam sebuah contoh kasus, pada awalnya Grace ingin mengambil kelas karena omongan dan rekomendasi dari teman-temannya, dan juga berdasarkan data web presentasi meningkat karena ada review. Peran teman Grace dalam mengambil sebuah keputusan itu menentukan kalau dia akan take or not kursus itu. Jadi peran si teman itu as a persuader atau persuasif, yang mana karena si teman itu bilang sebagai siswa dari kelas kursus tersebut dan memberi testimoni. Prof menyebalkan, itu adalah kelas terburuk yang pernah saya ambil. Kamu jangan mengambil kursus itu dengan dia. Pada akhirnya, Grace tidak jadi ambil kelas itu karena review dari temannya. Jadi pada intinya, awalnya tuh si Grace dapat rekomendasi dari teman di luar orang asli yang ikut kursus. Makanya temannya kayak rekomendasiin kelas itu. Nah, tapi berdasarkan teman yang sudah mengikuti kelas kursus, nyatanya kalau kelas sama prof itu nggak enak, seperti itu. Baik, selanjutnya saya Merin Lugina dengan NIM 208. Dari kasus tersebut dapat dikaitkan dengan beberapa pandangan ahli, yaitu psikolog sosial berpendapat bahwa orang sering dipengaruhi oleh informasi yang konkret dan menarik itu secara emosional daripada statistik. Dan beberapa sarjana berpendapat juga strategi yang efektif itu ketika datang persuasi, narasi grafis ini lebih menarik daripada statistik. Sedangkan yang lain berpendapat bahwa statistik lebih persuasif daripada narasi. Dan masih ada dalam penilaian itu ternyata tergantung pada tujuan si pembujuk gitu. Mungkin narasi lebih efektif ketika komunikator mencoba menguncang orang-orang yang sangat tidak setuju dengan pesan. Sedangkan statistik membawa lebih banyak bobot ketika pembujuk mencoba mempengaruhi keyakinan. Jadi dari contoh di atas dapat disimpulkan kalau sisi lain dari bukti itu ketika ada pendapat lain yang lebih kuat dan sesuai dengan pengalaman yang dimiliki sehingga pesannya pun dapat tersampaikan. Dan contoh tersebut termasuk dalam bukti data statistik maupun narasi, tapi akhirnya tadi kan si Grace lebih percaya dengan review temennya yang udah ngikutin itu. Jadi lebih ke data narasi.
sehingga menandakan pesan narasi yang sangat kuat. Baik, saya Jovan Skira Ramadan 146. Pada umumnya, sebuah bukti atau fakta meningkatkan sebuah komunikasi persuasi. Menggunakan sebuah fakta atau bukti dalam pemaparan atau komunikasi mungkin saya mempengaruhi perilaku komunikan, tapi jika tidak berhasil, maka setidaknya bukti dan fakta tersebut meningkatkan kredibilitas menjadi seorang komunikator. Hal ini akan jadi rumit kalau kita bertanya kenapa fakta atau bukti itu berhasil dalam komunikasi persuasif, apalagi menentukan orang itu rute sentral atau rute periferal. Itu juga bisa lihat dari segi rasional maupun emosional. Bukti itu rasional ketika seorang menghargai bukti yang kredibilitasnya tinggi dan hal itu bisa mengubah sikap mereka. Namun bukti atau fakta bisa menjadi emosional ketika seorang ikut serta dengan untuk beberapa hal. Mereka bisa merasakan sedih ketika melihat bukti statistik beberapa persen yang terkena AIDS di Afrika. Baik, kepada teman-teman sekalian, terima kasih telah mempresentasikan penjelasan materi untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.